Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Kali ini saya akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu kaitannya dengan dimensi pernikahan. Ya, jadi selain kemarin kita sudah membahas gender differences dan juga perbedaan budaya yang patut kita pelajari bersama sebagai seorang konselor ketika nantinya harus berhadapan pada klien pasangan gitu ya. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan life cycle of family ya. Jadi siklus kehidupan begitu ya, di mana setiap tahapan perkembangan pasti memiliki tugasnya masing-masing, di mana tahap perkembangannya terdapat hal-hal yang juga menimbulkan konflik dan juga krisis ya. Sebagai individunya masing-masing, setiap individu punya tahap perkembangannya masing-masing. Contohnya, seorang bayi bagaimana belajar untuk mulai mengenali dunia, seorang anak mulai belajar untuk mandiri, begitu ya, bagaimana mengerjakan segala sesuatu secara mandiri. Anak-anak SD mulai dengan tugas-tugas belajarnya, gitu ya, dan seterusnya. Sehingga setiap tahapan perkembangan pasti ada hal-hal baru, gitu ya. Sehingga dengan mengetahui tahapan yang sedang dihadapi, harapannya bisa membantu terapis dalam memprediksi perubahan dan waktu dari gangguan atau isu-isu yang mungkin muncul di dalam keluarga, gitu ya. Secara umum ada 6 tahapan siklus dalam keluarga. Yang pertama, individu meninggalkan rumah, ya, dewasa muda tunggal, rantau, begitu ya. Pada masa ini individu mulai mencari begitu ya, pasangan yang tepat, seperti apa karakteristiknya gitu ya. Kemudian yang kedua menikah, sehingga menjadi pasangan yang baru. Nah, ketika kita bicara tentang pernikahan, maka mungkin tantangan yang pertama mulai dari sini ya, pada tahapan yang kedua. Sebagai pasangan baru, punya peran yang baru, tanggung jawab yang baru, jelas berbeda ketika sebagai individu tunggal, yang difikirkan hanya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Begitu menikah, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab bersama, gitu ya. Perannya baru menjadi seorang suami atau istri. Yang jelas, peran sebagai pasangan ini pasti akan berpengaruh terhadap pasangan yang lainnya, gitu ya. Menjadi seorang istri punya kewajiban, tapi juga punya hak, begitu juga seorang suami ya. Sehingga yang sering menjadi isu begitu ya pada pasangan baru adalah tadi kaitannya dengan peran dan tanggung jawab yang baru. Ketika salah satu pasangan atau keduanya mungkin belum siap menanggung peran dan tanggung jawab yang baru, bisa jadi ini awal mula adanya isu dalam pernikahan gitu ya. Yang kedua, keluarga dengan anak kecil ya. Anak kecil asumsinya mereka tumbuh sedang dalam proses belajar, sangat perlu bantuan gitu ya. Sehingga bagaimana pasangan ini punya peran lagi yang baru. Tadi di tahap kedua itu menjadi pasangan gitu ya. Ketika punya anak kecil maka tanggung jawabnya dan perannya bertambah menjadi orang tua. Bayangkan ketika di tahap yang kedua saja isunya belum selesai tadi ya kaitannya dengan tanggung jawab dan peran baru sebagai pasangan, kemudian bertambah lagi menjadi orang tua, maka ini bisa juga menjadi tambahan isu begitu ya. Karena tadi asumsinya anak kecil masih perlu banyak bantuan. Yang keempat, keluarga dengan remaja. Remaja mungkin sudah tidak banyak memerlukan bantuan, namun mereka sedang mengalami gejolak baru gitu ya.
remaja belajar untuk memahami dirinya sendiri, mencari jati diri, sehingga kadang-kadang orang tua merasa, sulit untuk bisa, berkomunikasi dengan para remaja. Sehingga ini jadi satu tantangan baru lagi, yang bisa jadi satu isu baru lagi, gitu ya. Kemudian yang kelima, melepas anak dan berjalan terus begitu ya, sebagai pasangan ketika akhirnya harus melepas anak merantau, bagaimana pasangan ini bisa tetap kuat gitu ya, eee, ketika dulunya terbiasa dengan adanya anak begitu ya. Ini juga bisa jadi isu baru terutama bagi keluarga atau pasangan-pasangan yang menggantungkan, ketahanan keluarganya pada anak begitu ya. Nah, bayangkan ketika anak sudah keluar dari rumah, mulai merantau begitu ya, maka, bisa jadi pasangan menjadi pasangan yang goyah gitu, sehingga ini bisa jadi isu yang baru. Padahal harusnya pada tahap ini pasangan itu tetap menjalankan kehidupannya meskipun, anak sudah merantau. Terakhir, keluarga di kemudian hari sebagai lansia, tantangan pasti baru lagi, mungkin utamanya, bukan pada komunikasi antar pasangan gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana memahami diri masing-masing gitu ya, menerima perubahan fisik ya, menerima kelemahan fisik dan sebagainya, sehingga ini juga menjadi satu tantangan baru. Apalagi kalau pasangan ini ternyata awet dalam arti usia panjang dua-duanya begitu ya, tinggal bersama, dalam kondisi yang tadi secara fisik sudah mulai melemah sehingga, dua-duanya mungkin merasa perlu untuk membantu satu dengan yang lain, tapi ternyata kemampuannya, mungkin sudah tidak sekuat, sebelumnya gitu ya. Kalau kita bicara tentang kaitannya, pernikahan biasanya pada masa lansia justru pasangan yang masih menikah itu hubungan pernikahannya kuat begitu ya. Tapi yang jadi tantangan mungkin lebih kepada tadi ya, kemampuan fisiknya yang tidak mendukung begitu ya hubungan, komunikasi yang baik tadi. Itu tadi, kaitannya dengan siklus ya. Kemudian yang perlu juga kita pahami bahwasannya ternyata dalam pernikahan itu ada tugas-tugas psikologis yang perlu, ada gitu ya pada pernikahan. Sehingga, dengan kita mengetahui tugas-tugas psikologi pada pernikahan yang perlu ada, harapannya kembali lagi ya, sebagai seorang konselor kita bisa tahu tugas mana yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh pasangan ini, sehingga itulah mungkin yang menjadi, isu gitu ya dalam pernikahan. Pertama, konseling pranikah menyediakan kesempatan untuk memperkenalkan pasangan pada stresor dalam pernikahan, seperti masalah dengan mertua, keuangan, konflik tentang waktu bersama teman. Ya, jadi harapannya psychological test of marriage ini juga bisa sebagai satu materi yang umumnya akan diberikan pada saat, konseling pranikah gitu ya. Gottman mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian banyak pasangan kehilangan kepuasannya setelah melahirkan anak pertama. Ya, tadi kalau kita bicara tentang siklus, tahap yang ketiga begitu ya, ketika keluarga punya anak kecil karena peran tanggung jawabnya bertambah begitu ya, penyesuaiannya juga jadi berbeda. Judith menuliskan 9 tugas psikologis yang perlu dirundingkan pada setiap pernikahan yang sukses ya. Artinya harapannya begitu ya dengan kita, bisa memenuhi psychological task ini bisa menjadi satu ciri bahwasannya pernikahan tersebut bisa menjadi pernikahan yang kuat gitu ya. Yang pertama, mengukuhkan perpisahan psikologis dan menciptakan koneksi baru dengan keluarga asal ya. Ini tugas yang pertama begitu ya, ketika seseorang menikah, maka bisa diasumsikan individu tersebut akan berpisah gitu ya secara psikologis dengan keluarga asal ya.
dengan orang tua, dengan saudara, begitu ya. Berpisah secara psikologis dalam arti kalau dulu menjadi anak, begitu ya, setelah menikah maka perannya akan berubah menjadi suami atau istri, begitu ya. Nah, sehingga Eee, perpisahan ini juga berkaitan dengan koneksi yang baru ya. Dulu sebagai anak segala sesuatunya bergantung begitu ya pada orang tua, maka ketika sudah menikah tetap menjadi anak tapi, eee, koneksinya atau situasinya jadi berubah gitu ya. Istri, mulai banyak bergantung dengan suami, tapi juga perlu tetap menghormati orang tua begitu ya. Suami perannya menjadi berubah begitu ya, karena tanggung jawabnya berada pada istri begitu. Suami punya tanggung jawab penuh pada istrinya, namun kembali lagi tetap harus menghormati orang tua ketika berperan sebagai anak gitu ya. Sehingga, balik lagi begitu ya, ketika, tugas yang pertama ini individu berhasil melewatinya, maka bisa menjadi satu step begitu ya, bagi pasangan dalam membina pernikahan yang kuat gitu. Kedua, membangun kebersamaan dan juga menciptakan kemandirian ya. Sebagai pasangan bagaimanapun, eee, kita begitu ya, sebagai pasangan perlu bisa membangun kebersamaan. Artinya sekarang identitasnya baru begitu ya, sebagai pasangan kita tidak bisa melepaskan gitu ya peran tadi ya kita sebagai seorang suami atau istri. Maka untuk bisa, membangun komunikasi, interaksi begitu ya sampai kepada pernikahan yang kuat, maka kita juga perlu membangun kebersamaan ya. Bisa menikmati waktu bersama, bahkan mungkin merasa perlu untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, sebagai pasangan pun ketika sudah menikah tetap perlu menciptakan, kemandirian ya. Kita tidak bisa selalu bergantung dengan pasangan begitu ya, walaupun sudah menikah. Tetap ada hal-hal yang perlu kita lakukan secara, mandiri begitu ya. Dalam meningkatkan, pemahaman komunikasi, yang perlu adanya kemampuan mendengarkan, merespon dengan empati dan juga, kehangatan gitu ya. Termasuk dalam, cara tadi ya, komunikasi intonasinya, kecepatan berbicaranya begitu ya, tanda-tanda nonverbal begitu. Apakah dari situ bisa terlihat interaksi mereka pasangan ini yang tadi bisa membangun kebersamaan atau cenderung terlalu mandiri gitu ya, atau sebaliknya pasangan yang terlalu sangat bergantung sehingga ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang harusnya mandiri jadi tidak bisa gitu ya. Nah, sehingga dengan, melihat itu gitu ya harapannya, terapis bisa melihat gitu ya, sebetulnya interaksi di dalam pasangan ini seperti apa. Yang ketiga, menjadi orang tua itu saya percaya adalah sebuah rezeki dari Tuhan begitu ya. Kita kadang-kadang manusia mungkin bisa berencana untuk memilih tidak punya anak, tapi kalau Tuhan yang sudah punya rencana, ya punya anak juga bisa menjadi hal-hal yang, mmm, di luar rencana tadi, begitu ya. Nah, sehingga menjadi orang tua itu ternyata perlu dipersiapkan untuk, eee, sebagai pasangan yang menikah, gitu ya. Jadi menjadi pasangan menikah, gitu ya, itu juga perlu mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua, karena tadi kita tidak pernah tahu
Tuhan akan kasih kita rezeki anak atau tidak begitu ya. Ketika ternyata Tuhan kasih rezeki kita berupa anak dan kita tidak siap mempersiapkan diri secara psikologis menjadi orang tua, maka ini bisa jadi satu isu tadi ya. Karena jelas transisinya akan berbeda ketika menjadi pasangan dan menjadi orang tua. Kadang-kadang akhirnya pasangan itu ketika punya anak, fokusnya juga berubah begitu ya. Yang tadinya fokus dengan pasangan berubah menjadi fokus pada anak begitu ya. Atau laki-laki menjadi sangat fokus dengan pekerjaannya karena melihat kebutuhan finansial bertambah gitu ya. Sehingga ini bisa jadi tadi satu isu yang Gottman sampaikan tadi, seringnya kepuasan pernikahan tuh turun mulai ketika lahir anak pertama. Karena tadi pasangan akhirnya fokusnya bukan lagi pada pasangan gitu ya, tapi fokusnya pada anak dan juga pekerjaan. Sehingga kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, begitu ya, ini juga penting. Yang kelima, kemampuan untuk mengatasi krisis ya. Ini juga penting sekali karena tadi eh, dalam pernikahan ada siklusnya, begitu ya, ada tahapannya, dan setiap tahapan punya tantangannya masing-masing, sehingga bisa jadi akan ada krisis yang membersamai tantangan-tantangan baru, sehingga perlu kemampuan untuk mengatasi krisis ya. Wallerstein mengusulkan ada 5 cara dalam mengatasi krisis. Yang pertama, menjaga sudut pandang gitu ya, dan mencoba untuk memahami bagaimana krisis dapat berpengaruh terhadap pernikahan dan anggota keluarga yang lain begitu ya. Artinya apa? Tadi bagaimana kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang beragam gitu ya. Tidak saling menyalahkan, kemudian ceria dan tidak membiarkan masalah itu mendominasi. Karena artinya pasangan atau pernikahan yang kuat bisa melihat krisis itu adalah sesuatu yang bisa dilewati, bisa diselesaikan. Sampai tidak merasa teraniaya dan tidak berdaya, gitu ya. Karena tadi kembali lagi yakin bahwasannya krisis bisa diatasi dan perlu merasa dan menyadari perlunya intervensi awal pada krisis-krisis yang serius, gitu ya. Seperti masalah kecanduan begitu ya, alkohol, kemudian narkoba, ada masalah depresi begitu ya, maka perlu ada penanganan yang tepat gitu ya. Yang kelima, membuat tempat yang aman untuk konflik. Kalau tadi bisa mengatasi, yang kelima adalah kita tetap perlu tempat untuk bisa merasa aman begitu ya. Artinya apa? Setiap pasangan, setiap anggota keluarga tahu gitu ya, cara ketika sedang ada konflik, cara untuk menenangkan dirinya seperti apa gitu ya. Apakah dengan misalnya mencoba untuk menyendiri terlebih dahulu begitu ya, menenangkan diri dengan cara seperti apa gitu ya. Banyak beribadah misalnya gitu, dan sebagainya. Yang penting adalah tahu tadi ya, cara atau punya tempat begitu ya, ketika sedang menghadapi konflik begitu ya. Tapi balik lagi ya, harus ada tempat yang baik begitu ya, istilahnya dalam tanda kutip pelarian yang tepat begitu ya, bukan pelarian yang salah, misalnya ke narkoba dan sebagainya, itu berarti bukan tempat yang aman ya. Sehingga ketika kita sudah punya tempat yang aman, maka harapannya tadi ya konflik bisa diselesaikan dengan baik gitu. Dan setiap pasangan juga perlu untuk menghargai begitu ya sudut pandang dari pasangannya gitu. Ketika tadi memang pasangan ini menyadari sedang ada konflik, yang satu tipenya adalah tadi ya menyendiri, maka perlu dihargai gitu ya. Yang satu tadi misalnya ternyata lebih banyak harus bertemu dengan teman-teman, bercerita begitu ya, share dengan
orang-orang yang dirasa lebih mumpuni gitu ya, maka hargai. Berikutnya mengeksplor cinta seksual dan keintiman ya. Kita sudah banyak berulang kali sampaikan bahwasannya masalah hubungan seksual itu juga menjadi satu kunci baiknya komunikasi di dalam pernikahan gitu ya. Karena hubungan seksual yang baik itu adalah ekspresi dari afeksi ya, kasih sayang begitu ya, saling peduli begitu. Sehingga hubungan seksual yang sehat perlu adanya komunikasi tentang hubungan fisik dan dorongan pasangan. Ketika pasangan mampu berkomunikasi tentang harapan dan dorongannya, mereka merasa diterima dan meningkatkan hubungan fisik, bahkan bisa meningkatkan komunikasi pada situasi yang lain, gitu ya. Jadi perlu untuk saling bisa terbuka, berkomunikasi, gitu ya, tentang hubungan seks yang tadi nyaman, menyenangkan, begitu ya, yang bisa mewujudkan cara untuk mengekspresikan rasa kasih sayang gitu ya. Yang berikutnya berbagi tawa dan juga menjaga ketertarikan ya, artinya mau, eee, bersama tadi dengan menghabiskan waktu dengan bercanda begitu ya, eee, menunjukkan apa ya, ketertarikan dengan mungkin salah satu hobi pasangan begitu ya, itu artinya membangun ya, kalau bahasa sederhananya ya bagaimana pasangan itu bisa membangun cinta begitu ya. Karena tadi mau berbagi tawa, mau menjaga ketertarikan begitu ya, sehingga harapannya ini bisa menjadi cara juga untuk, mengatasi situasi-situasi kebosanan begitu ya, dengan rutinitas, kebosanan dengan, eee, aktivitas, yang begitu-begitu saja begitu ya. Sehingga, ini bisa menjadi satu daya, trik begitu ya, supaya, pasangan bisa tetap merasa, kuat tadi ya. Berikutnya memberikan pengasuhan emosional. Artinya apa? Bisa saling terbuka, menyampaikan perasaan, bisa saling mengapresiasi begitu ya. Jadi dalam hal, mengekspresikan perasaan, mengapresiasi begitu ya, jadi timbul rasa disayangi begitu ya, timbul rasa dicintai begitu, timbul rasa diterima, dihargai begitu. Ini juga penting ya, kemampuan untuk saling, memberikan pemenuhan secara emosional ya. Terakhir melestarikan double vision. Double vision di sini maksudnya mengingat, hal-hal yang menjadi penguat pada hubungan pernikahan gitu ya. Misalnya mengingatkan tentang komitmen atau misalnya mengingat masa-masa dulu waktu PDKT seperti apa misalnya gitu ya, karena ternyata disitulah yang menyenangkan begitu ya dulu, berusaha sedemikian rupa sekarang udah berhasil kenapa kok, malah sering ada isu begitu ya, ketika mengingat momen-momen yang membahagiakan begitu ya, atau misalnya momen saat, akad nikah atau, perjanjian gitu ya. Ya, momen saat pernikahan, penyatuan gitu, itu momen yang sangat membahagiakan, maka itu bisa menjadi, mmm, kenangan begitu ya, yang membantu pasangan untuk, tetap bersama gitu ya, atau misalnya momen-momen ketika liburan dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini bisa tadi ya, saling menjaga, keharmonisan. Baik, itu saja materi kaitannya dengan dimensi pernikahan, sehingga balik lagi ketika kita bicara pada sudut pandang sebagai seorang konselor keluarga dan pernikahan, eee, tugas-tugas psikologis tadi ya diharapkan juga perlu ada pada setiap pasangan. Sehingga kalau salah satu ternyata tidak dipenuhi oleh pasangan, yang menikah, bisa jadi itu tadi sebagai satu isu dalam, pernikahan. Maka kalau tadi misalnya contoh tidak bisa mengingat kenangan Eee,
masa lalu misalnya begitu ya, dalam hal melestarikan double vision, maka konselor bisa, membangkitkan dengan cara membuat ritual yang baru gitu ya, tadi misalnya membangun, aktivitas baru, ritual baru, yang akhirnya itu bisa menjadi satu, momen yang dikenang sebagai momen yang membahagiakan, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi sebagai konselor, peran kita berusaha untuk membangkitkan kemampuan, tugas-tugas, psikologis tadi, gitu ya. Baik, saya harap apa yang saya sampaikan, eee, pada video kali ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi, dimensi pernikahan, bagian kedua. Apa yang saya sampaikan ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.